keadaannya seperti ini. Ini sudah kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita haturkan, mari kita ucapkan dengan kalimat tahmid biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya sholawat serta salam semoga selalu tercurah kehadirat junjungan kita, panutan kita, kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya, pertolongannya fid dini wal akhirah. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, teman-teman semuanya, para viewer, para subscriber dimanapun Anda berada, baik di timur, tenggara, utara, selatan, barat, daya, baik di atas maupun di bawah, baik di dunia maya ataupun yang dinamakan dunia gaib. Selamat berjumpa kembali dengan Lehar Petualang di sini, dan alhamdulillah sudah keringetan ini teman-teman, karena perjalanan sudah cukup lumayan ya, jalan kaki. Dan alhamdulillah dapat berjumpa Anda semuanya di sini, dan moga-moga Anda semua para viewer, para subscriber diberikan kesehatan lahir dan batin, dan juga diberikan rezeki yang melimpah. Amin Allahumma amin. Oke, para viewer, para subscriber, teman-teman semuanya dimanapun berada, sekarang saya sudah berada di suatu lokasi, yang mana lokasi ini baru saja saya sampai ya teman-teman, baru saja saya sampai sini. Adalah sebuah dulunya ini sebuah bekas rumah ya. Ada lahan ya sekitar 20 meter persegi lah, yang bagian yang rata ini, yang lainnya kan pereng gitu ya, karena posisi di perbukitan atau pegunungan, tanahnya miring. Nah ini sekitar 20 meter ya luasnya kurang lebih, yang bisa ditempati atau yang bisa dibuat camping kita. Untuk historinya tentunya tunggu saya mendirikan tenda, saya mencari tempat untuk mendirikan tenda saya supaya lebih leluasa dalam bercerita. Oke teman-teman, jangan pernah di skip nonton channel daripada Lehar Petualang. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ibrah dari camping-camping yang saya lakukan. Ya teman-teman, saya mendirikan tenda dulu.
Oke kawan-kawan, teman-teman semuanya dimanapun berada, saya sudah bikin susu ya, susu coklat. Dan api unggun tadi besar banget karena banyak kayu-kayu kecil yang kering ya, kayu-kayu macam ini yang kering-kering, jadi cepet banget nyalanya. Oke teman-teman semuanya, mari kita minum bersama Liar Petualang. Sebelum nanti saya cerita histori, kita harus minum dulu. Ambil minuman Anda, teh Anda, jahe Anda, ataupun ya susu Anda lah ya. Mari kita minum bersama Liar Petualang. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lumayan masih ada anget-anget gimana gitu teman. Jadi teman-teman, saya berada di lokasi ini atas rekomendasi dari teman saya yang baru saja pulang dari Kalimantan. Dari Kalimantan itu karena dulu waktu dia kecil, waktu umur SD itu umur berapa ya, 7 tahun ke 8 tahun ya, karena ayah ibunya itu pergi ke Kalimantan. Kalau dulu namanya apa, transmigrasi apa ya, transmigrasi lah, taruh saja seperti itu bilangnya ya, transmigrasi. Waktu itu kan ada acara transmigrasi, nah dia ikut bersama keluarganya. Nah dulu waktu sebelum transmigrasi, kakek neneknya dulu itu berada di tempat ini. Dia tinggal di tempat ini atau di lokasi ini. Dan karena kakek neneknya sudah meninggal waktu itu, terus satu keluarga teman saya itu pergi ke mana, Kalimantan ya. Kalimantan baru beberapa hari ini pulang, katanya mau bikin rumah di sini karena yang di Kalimantan sudah ditinggalin atau dijual lah ya sama dia. Dijual, mau hidup di kampung kakek neneknya sini dulu. Nah, cerita punya cerita karena mau bikin rumah di sini atau bikin tempat tinggal di sini. Dulu tempat tinggalnya kakek neneknya. Dulu waktu itu rumahnya kecil, 5 kali 6 meter ya waktu itu. Nah, karena sudah pulang kampung, karena apa namanya, sudah pulang dari Kalimantan, akhirnya mau bikin rumah di sini. Karena orang zaman dulu ataupun orang Jawa itu biasanya kalau mendirikan rumah ataupun apa namanya, mau hajatan apa, mau apa-apa hal itu selalu tanya dengan orang pinter ya. Ya boleh dibilang orang yang tahu hitung paitung. Nah, ada pon wage kliwon legi paing dan lain-lain seperti itu ya teman-teman. Dan orang Jawa kan unik ya. Setiap kali hajatan ataupun pernikahan itu antara pihak perempuan dan pihak laki itu biasanya neton ya. Netonnya apa? Yang putri, yang pihak perempuan, yang pihak laki-laki netonnya apa. Nah, itu biasanya dihitung model-model kayak itu, apalagi kalau mau bikin rumah. Nah, akhirnya mendatangkan orang pintar datang ke lokasi ini. Ternyata lokasi ini yang bisa dibikin rumah hanya sekitar 5 kali 6 meter seperti dulu kakek neneknya berada di sini. Nah, kenapa? Karena memang di sini itu kandangnya demit ya, teman-teman. Ataupun boleh dibilang jalannya demit ataupun makhluk astral ya. Selain itu, selain daripada 5 kali 6 meter itu tidak diperkenankan oleh orang pintar yang diajaknya ke sini, teman-teman. Maka akhirnya pun dia gimana ya mau bikin rumah kok cuman 5 kali 6 meter, seberapa gede. Nah, akhirnya dia bertanya, bagaimana kok bisa nggak diperbolehkan. Nah, itu tadi dijelaskan oleh orang pintar yang dia bawa ke sini itu apa namanya, karena sering dibuat jalan oleh makhluk-makhluk astral ya. Macam kalau orang seperti kita kan jalan kelihatan ya, jalannya orang seperti itu, makhluk astral itu kita nggak tahu kayak apa yang dibuat jalan ya. Sedangkan kalau macam di dunia manusia itu kan mau bikin rumah nggak tahu
jalan-jalan seperti itu ataupun tempat bermainnya para lelembut. Nah, seperti itu keterangan dari orang pintar tadi. Dan dijelaskan bahwa lelembut itu apa katanya kan. Ya lelembut itu ya makhluk astral katanya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya yang 5 kali 6 meter itu digagalkan. Dan saya mendengar cerita itu, yang mendengar cerita ini yang dari teman saya pulang dari Kalimantan itu, saya akhirnya pun tertantang, ya kok bisa sih lahan seluas ini 20 meter persegi ya kurang lebih. Ini kan lahannya pereng gitu ya teman, miring karena pegunungan ya, lahannya miring seperti ini. Nah, hanya tempat ini saja yang bisa saya buat camping ataupun bahkan dibikin rumah. Tetapi ternyata yang diperbolehkan oleh orang pintar yang dibawa teman saya ke sini itu cuman 5 kali 6 meter. Dan kalau lebih dari itu nggak boleh katanya. Ya karena itulah ya, sering dibuat bermain dan berjalan-jalan oleh dedemit sini ataupun boleh dinamakan lelembut lah ataupun makhluk astral. Jadi kalau melanggar itu ya orang pintar ini nggak nanggung ya, nggak nanggung keselamatannya. Nah, berpatokan dengan cerita itu saya datang ke sini untuk membuktikan lokasi ini betul apa tidak yang sering dibuat jalan-jalan atau dibuat bermain, tempat bermain oleh makhluk-makhluk astral. Nah gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ngeteh ngopinya teman-teman. Kita abaikan dulu cerita inilah ya, karena ya kalau kita pandang tempat ini itu nggak seangker-angker gimana gitu ya kalau pandangan mata kita. Tetapi pandangan mata itu tentunya berbeda dengan kenyataan yang ada, yang biasa orang-orang mempunyai indera keenam gitu ya. Kalau orang mempunyai indera keenam tentu tahu sini nggak boleh dibikin rumah, sini nggak boleh dibuat ini itu dan lain-lain karena ada ini dan ini, bisa menjelaskan. Nah, sedangkan kalau kita orang awam tahu cerita itu saja sudah oh yo nggak boleh kan gitu. Oke teman-teman, mari lanjutkan minumnya. Saya akan masak dulu teman-teman ya, izinkan saya masak dulu. Saya kebetulan membawa pisang dan juga telo kentang teman-teman, karena masih seneng saya ya ketika musim kemarau seperti ini makan makanan polowijo itu seneng saya. Lain kalau musim hujan, kalau musim hujan biasanya kan masih pada nanem ya telo kentang itu ya, telo muntul namanya. Oke teman-teman, masak dulu.
Oke kawan-kawan ya, cuaca sudah mulai dingin ya, makanya saya pakai jaket. Walaupun ada api unggun yang gede seperti ini, tapi hawanya tetap aja dingin. Kita nunggu ini matang dulu karena bahan terdiri dari dua bahan, yaitu telo muntul ataupun telo kentang ya. Yang kedua adalah pisang. Jadi dua bahan yang saya masak berbarengan ya. Karena sudah saya cincang kecil-kecil untuk telo kentangnya, dan pisangnya juga saya cincang juga, saya masukkan ke dalam. Nah nanti cukup dikasih susu saja ya teman-teman. Jadi itu susu itu pengganti gula ataupun santan gitulah. Kalau kita masuk ke dalam camping di tengah hutan macam seperti ini, tengah kebun seperti ini, kok membawa santan, pakai marut kelapa dan lain-lain, terlalu lama. Makanya pakai yang simpel-simpel saja. Saya bawa susu ya, susu coklat, bisa untuk penambah daripada gurihnya ataupun manisnya gitu ya. Jadi nggak usah pakai santan, nggak usah pakai macam-macam yang terlalu ribet. Lain kalau kita masak di rumah bolehlah dengan berbagai macam apa yang kita sukai, karena beli ya kan dekat dengan warung. Tapi kalau macam kita seperti ini sering di luar rumah, apalagi di kegiatan camping-camping macam ini, cukup yang simpel-simpel saja supaya nggak terlalu banyak barang bawaan. Ayo teman-teman semuanya, sambil nunggu ini mateng, mari kita teruskan untuk minumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Api unggunnya cukup lumayan buat nyamuk-nyamuk pada pergi, karena sini banyak nyamuk teman-teman. Teman-teman, pisangnya sudah empuk, ini telonya juga sudah empuk ya teman-teman. Kita matikan saja apinya, tinggal kita masukkan susu coklat ini dan nunggu dingin baru kita makan. Jadi ini sebagai pengganti daripada gula ataupun santan ya teman-teman. Boleh Anda menggunakan susu yang coklat ataupun yang putih ya, tapi yang macam seperti ini, boleh pakai creamer juga boleh lah ya. Kurang lebar ini. Baunya mantap, baunya teman-teman. Nih. Mudah-mudahan nggak hujan ya teman-teman. Nah, saya mendengar kayak ada angin kencang di atas sana. Mudah-mudahan bukan hujan, hanya angin saja. Oke teman-teman semuanya, ini karena sudah matang ya teman-teman, udah bisa lihat ini. Jadi ini pisangnya sudah betul-betul empuk ya teman-teman. Dan ini yang namanya telo kentang teman-teman. Telo kentang itu telo muntul ya, atau ubi lah ya, ubi. Oke teman-teman, mari kita makan bersama. Karena sudah matang, maka saya ajak Anda semuanya ambil makanan Anda, apapun makanan Anda ya. Entah itu singkong, ataukah itu nasi goreng, nasi liwet bersama ayam gorengnya yang enak-enak. Saya biar makan ini aja ya. Tapi tentunya saya tetap ngajak teman-teman untuk mencintai produk-produk desa.
produk-produk daripada wong deso, diantaranya singkong, padi dan lain itu produknya wong deso. Kalau produknya orang kota nggak ada yang nanam beras atau nanam padi di tengah perkotaan, jarang ya. Kalau ada ya bagus lah ya. Oke teman-teman, mari kita makan bersama Lekhar Petualang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Jadi rasanya pisang ini cenderung manis ya, karena ditaruh susu ya. Ada susu coklat di sini. Kalau singkongnya ini empuk, telo kentangnya ini empuk. Mudah empuk ya teman-teman. Jadi cukup dimasak dalam 15 menit sudah empuk ya. Dengan api yang simmer. Api unggunnya bagus banget, tapi kita harus hati-hati ketika kita membuat api unggun, apalagi musim kering atau musim kemarau macam ini. Yang patut kita perhatikan adalah jangan sampai sepulang kita dari tempat camping meninggalkan api yang masih menyala-nyala. Harusnya dipadamkan dulu supaya tidak terjadi kebakaran hutan ataupun kebun. Begitu teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Habis teman-teman ya. Subhanallah, nikmatnya walaupun hanya dengan singkong dan pisang. Alhamdulillah telah selesai makan ya, walaupun hanya dengan singkong dan juga pisang. Kita lanjut untuk benah-benah teman-teman. Dan ada macam suara-suara di sana. Burung hantu apa ya?
ya minumnya ini masih ya. Mari teman-teman, habiskan sampai habis. Oke teman-teman ya, dan seperti biasa ketika saya tidur ataupun ngaso ataupun istirahat lah ya, barang 1 jam 2 jam sebelum saya untuk mengajak teman-teman untuk eksplor ataupun memperlihatkan lokasi ini, maka saya istirahat dulu dengan menggunakan 2 HP. Datang ke sini hanya untuk penasaran kenapa rumah yang dulunya juga ditempati oleh kakek neneknya dari teman saya itu ya. Ya memang dari dulu itu 5 kali 6 meter. Dan sampai sekarang pun 5 kali 6 meter. Sampai cucunya yang mau nempatin sini. Dan akhirnya pun inilah yang membuat saya penasaran. Kenapa nggak bisa terus ya wis dibangun lebih dari 10 meter. Karena kan sepulang dari Kalimantan itu kan bawa duit banyak ya, tapi ternyata duit yang banyak itu tidak bisa untuk ini. Hal-hal seperti ini kelihatannya kalau orang yang tidak tahu, karena kalau orang Jawa itu semua pakai hitung pahitung ya, dihitung ya, mau ngejabke, mau ngehitankan pernikahan, bangun rumah itu dengan, kalau dulu boleh dibilang primbon Jawa, nah seperti itu. Ada kitab wong Jawa sini primbon itu. Oke teman-teman, kita istirahat dulu ya. Oke teman-teman, saya masang kamera di sana. Memang saya kasih tepi ya, dekat pinggiran, dekat pohon, di tepi pohon, supaya kalau ada orang lewat misalkan tidak melihat HP saya. Dan yang HP satu saya masukkan ke dalam tenda teman-teman. Saya pakai 2 HP ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya memasang 2 kamera yang ada di sana satu, dan ini saya akan pasang di dalam tenda ya. Cuaca malam sangat mendukung karena tidak ada hujan, tidak ada gerimis, angin kencang pun tidak ada, hanya sepoi-sepoi. Dan tentunya hal ini sangat menguntungkan bagi kita ya, bagi saya, dalam membuat api unggun. Tentunya kalau anginnya kencang susah, dan juga ditakutkan apinya merembet kemana-mana kalau misalkan anginnya kencang. Kalau hujan juga susah ya teman-teman. Oke, kita istirahat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asik mendengar itu ya, burung malam, manuk kerung lah ya, burung hantu namanya, manuk kerung kalau orang Jawa bilang. Tempatnya enggak apa-apa.
rata, tapi saya tetap berusaha menempatkan HP ataupun kamera ini tepat ya, supaya jadi video juga enak dipandang, enak dilihat. Bismillahirrahmanirrahim.
semut. Dia apa ini ambruk. Oke, teman-teman semua, terpaksa saya nggak bisa tidur ya. Baru mau tidur aja sudah ada semutnya menggigit. Ternyata ada semut yang suka dengan manis-manis susu ya. Mungkin kayaknya tadi wadahnya saya bakar, ternyata semut itu masih bisa mencari. Mungkin ada minuman yang tumpah tadi ya, bisa jadi, terus banyak semut yang mencarinya. Oke, saya akan lanjutkan untuk eksplor saja, menunjukkan kepada teman-teman bagaimana situasi kawasan sini yang dibilang sarangnya lelembut ataupun sering digunakan untuk lalu lalang lelembut ataupun makhluk astral ya teman-teman. Makanya ketika dibikin rumah itu nggak bisa lebih dari 5 kali 6 meter seperti dahulu pas kakek neneknya teman saya ini berada di sini ya. Sebetulnya cuman ingin menempati bekas daripada kakek neneknya, tapi ketika ukurannya cuma 5 kali 6 meter ya, dia terpaksa mencari tempat yang lain karena membawa duit ya kan, mau membangun rumah di tempat kelahirannya sini, desa sini. Ternyata tidak diperbolehkan oleh orang pintar ataupun boleh dikatakan paranormal lah ya, yang tahu seluk-beluk tentang tempat ini. Oke, saya akan ajak Anda untuk eksplor kali ini. Mari teman-teman. Oke, api unggun sudah padam ya, tinggal bara apinya. Dan saya akan ajak Anda untuk berjalan-jalan melihat situasi tempat ini teman-teman ya. Jadi ini adalah sebuah pekarangan dulunya ya, waktu kakek neneknya masih berada di sini, masih hidup ya. Pekarangan rumah sampai ujung sana ya. Tapi di atas sudah tebing ataupun agak pereng ya. Adalah sekitar 10 kali 10 ya, tapi terlalu terlalu beresiko karena mepet dengan gewing-gewing seperti itu. Oke teman-teman, saya akan ajak Anda untuk berkeliling. Nah, di sini memang keadaannya seperti ini, banyak pepohonan yang masih kecil karena dulu ini bekas rumah ya, rumah daripada nenek kakeknya. Dan di atas adalah ini gewingnya ya, ataupun yang rata hanya sebelah sini yang rencana mau dibikin rumah, tetapi ternyata
bisa menurut orang pintar ya. Dan saya akan menggunakan lampu ini aja lah biar kelihatan. Nah seperti itu teman-teman. Nah, jadi ini adalah tebing ya, giwingan tanah miring. Sebetulnya kemarin sudah dipotong-potong kayu-kayunya ini. Ini ada kayu albasiah yang dipotong ya. Yang sebelah sini rata. Saya menggunakan 2 lampu ya teman-teman supaya kelihatan jelas. Karena ini lampu sudah mulai redup teman-teman. Subhanallah. Memang hawanya dingin-dingin gimana gitu teman-teman. Maksudnya hawa-hawa berinding-berinding gitu. Dulu di sini ada pohon mauni besar teman-teman. Letaknya di depan rumah gitu ya. Waktu kakek neneknya masih hidup. Ada pohon mauni. Sekarang ditanami pohon-pohon seperti ini, ada albasiah, ada apa namanya, kelapa, manggis, pisang dan lain-lain. Subhanallah. Nah, keadaannya seperti ini. Ini sudah giwing. Allahu Akbar. Kedengar nggak teman-teman? Ada suara kik. Kunti apa ya? Allahu Akbar. Subhanallah. Tapi nggak kelihatan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Nah ini batasnya seperti ini teman-teman. Ke sana sudah jurang ya. Ke sana sudah ke jurang sana. Jadi memang ekstrim kalau daerah perbukitan. Biasanya itu longsor yang sering terjadi ya. Longsor yang sering terjadi. Nah. Tawon apa-apa itu. Takutkan itu memang ada tawon, rembulan itu kelihatan kecil. Jadi dulu di sini memang bekas rumah ya. Subhanallah. Letaknya di, nah ini di sini ini sudah ada rumah. Pohon mauninya besar daerah. Karena dulu kan memang belum ada pohon-pohon ini teman-teman ya. Sekarang udah ada pohon durian yang udah gede. Dulu masih kecil-kecil. Apalagi ini pohon albasiah ini. Ini belum ada. Karena bekas rumah ya kan. Subhanallah. Berinting-berinting gimana gitu teman-teman. Rasa-rasanya. Kayak tadi saya sempat kedengar kayak ada yang tertawa deh. Yang tertawa. Allahu Akbar. Kenapa jatuh apa? Ada gonggongan anjing juga. Subhanallah.
anjing di kejauhan. Subhanallah. Kayak ada yang tertawa. Kayak ada yang tertawa tadi, teman-teman. Subhanallah. Ada suara anjing di kejauhan ya. Berinting-berinting gimana gitu ya. Oh, ini pupuk ini. Pandai juga yang penggarapnya ini, pandai juga ini. Pohon-pohonnya dipupuk dengan kotoran hewan. Nah, itu juga pada dipupuk itu. Subhanallah. Suasananya dingin nih, dingin-dingin. Gimana gitu hawanya ya. Allahu Akbar. Jadi dulu daerah sini itu rumah ya teman. Ini batasnya karena ini longsor hingga sampai halaman rumah. Dulunya ada 5 kali 6 meter di sini rumah. Tapi karena rumah zaman dahulu itu kan dengan bambu ya, anyaman bambu, atapnya pakai genteng dan cagak ataupun pilar-pilar itu dengan bambu ataupun dengan kayu-kayu seperti ini teman-teman. Jadi nggak kayak model sekarang. Nah, model sekarang pakai besi, pasir dan lain-lain. Kalau di kebun macam ini ataupun di hutan macam seperti ini hanya menggunakan kayu-kayu yang ada di sekeliling ini. Apalagi zaman kakek nenek sudah sekitar 40 tahun yang lalu lah ya. Nah, seperti ini teman-teman keadaannya. Dan ini sangat merinding sekali saya. Apa karena memang hawanya dingin, ini ada angin apa? Ini daun pisang goyang-goyang sendiri. Lainnya nggak pada goyang. Tuh. Lainnya nggak goyang, itu goyang sendiri teman-teman. Tuh, yang lainnya nggak goyang, itu goyang. Kenapa itu, ada apa? Lainnya nggak pada goyang loh, ini goyang sendiri ini daun pisang ini. Subhanallah, bikin merinding aja ini. Coba ada apa sih? Lainnya nggak pada goyang, kok ini goyang sendiri nih satu ini. Subhanallah. Subhanallah, merinding. Apa sih? Ada apa-apanya kok. Goyang-goyang sendiri tuh. Sumber nggak ada apa-apa nih. Kayaknya nggak ada angin, nggak ada apa loh. Yang lainnya nggak pada goyang, itu kok goyang banget. Subhanallah, tapi nggak ada apa-apa. Subhanallah. Subhanallah. Ini aneh ini. Daun pisang ini aneh ini. Subhanallah. Berinting. Subhanallah. Dah, Allahu Akbar, subhanallah. Saya heran dengan pohon pisang itu tadi. Sampai sekarang masih goyang-goyang. Cuman satu pohon itu yang goyang-goyang, lainnya enggak. Betul-betul saya heran ini. Saya mau deketin ini, saya nekat ini. Coba lihat di sana nggak ada yang goyang-goyang kan tuh. Cuman ini tok yang goyang-goyang daun pisangnya. Allahu Akbar. Semoga tidak ada apa-apa. Subhanallah. Bikin merinding. Oke teman-teman, lampu saya sudah meredup ini.
lampu ini sudah meredup, maka saya takutnya kehabisan obor ya. Maka saya akan ajak teman-teman untuk mengakhiri camping kita hari ini. Subhanallah, ini cukup bikin merinding tempat ini ya. Memang hal-hal yang janggal-janggal seperti ini yang membuat saya penasaran teman-teman. Oke, kita akhiri saja perjumpaan kita, dan izinkanlah Lear Petualang untuk pamit ya teman-teman. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi teman-teman semuanya, saya sudah berusaha untuk memperlihatkan kepada teman-teman seputaran daripada yang saya buat camping ini. Lokasi ini dulunya memang agak luas ya, karena perkembangan zaman dengan banyak hujan, curah hujan yang tinggi dan longsor-longsor di sebelah belakang sana. Dulunya sini ada bekas rumah, tapi rumah zaman dulu rumah kayu ya teman-teman. Rumah kayu dengan anyaman bambu, maka sudah tidak kelihatan lagi untuk bekas-bekasnya, karena sudah hampir 50 tahun lah ya. Hampir 50 tahun, makanya tidak kelihatan. Dan tadi sewaktu saya eksplor di ujung sana, saya kayak macam mendengar suara tertawa ya. Mungkin tuh apalah ya, kunti apa-apa saya nggak tahu. Selepas itu saya mendengar ada lolongan anjing di kejauhan. Apakah itu memang betul-betul anjing ataupun hanya halusinasi saya saja, saya tidak tahu itu. Selepas itu saya heran, itu daun pisang itu teman-teman. Daun pisang di belakang tenda saya terus bergerak terus, yang lainnya itu nggak bergerak. Subhanallah. Nah, kedengar bunyi kereta api, padahal ini jauh di atas bukit teman-teman. Oke, izinkanlah Lear Petualang untuk pamitan, dan mudah-mudahan ketika saya datang ke sini, datang ke tempat-tempat angker seperti ini, toh kalau misalkan ada makhluk astral ataupun hal-hal yang berkaitan dengan itu, jangan sampai masuk dan ikut ke rumah saya. Jangan ikut dan jangan mengikuti saya. Tempat Anda ada di sini, dan jangan pernah mengikuti kita sebagai manusia. Tetap tegakkan sholat kita, jangan sampai meninggalkan sholat kita. As-sholatu i'maduddin, karena sholat itu adalah tiangnya agama. Bagi sesiapa yang tidak menjalankan atau mendirikan sholat, tentu dia merobohkan agama. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berjumpa kembali di video-video Lear Petualang. Jangan lupa tetap bersemangat, mudah-mudahan diberikan keberkahan dalam hidup kita. Amin Allahumma amin. Sebelum kita tutup, mari kita bersolawat Nabi dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bidzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bidzalimin wa ahrijana min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih. Selamat malam dan selamat beristirahat buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.